Saya fokus dari awal di 2015. Ini fokusnya hanya di F&B, di dimsum, karena saya yakin dengan kita fokus ya kita akan bisa menjadi mastery di situ ya. Saya memfokuskan diri 10 tahun pertama saya harus fokus terlebih dahulu. Karena saya merintis ini kan memang betul-betul dari nol ya, dari mulai uang 500.000 yang saya dirikan sendiri gitu ya. Karyawannya masih saya juga gitu. Sampai hari ini ya ini bukti daripada fokusan saya juga. Pada awalnya kan saya memulai usaha ini dari siomay. Pertama yang saya pikir saat itu adalah apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi saya dulu kan suka lewat pasar Jati Asih, karena dulu saya tinggal di Jati Asih. Saya suka lewat pasar Jati Asih. Situ kan kita suka lihat ada penggilingan bakso atau penggilingan siomay. Nah, makanya akhirnya saya memilih untuk jualan siomay. Nah 2017 setelah jalan kurang lebih 3 tahun, saya melihat ada potensi lain ternyata di dunia olahan yang seperti siomay ini ya. Ternyata ada dimsum juga yang memiliki potensi peluang juga gitu. Dan ketika saya lihat marketplace, ternyata permintaan dimsum di marketplace ini cukup tinggi, makanya kita mulai memproduksi dimsum. Jadi yang awalnya sebelumnya kami fokus hanya memproduksi siomay, akhirnya sekarang sudah beralih secara core bisnis kami fokuskan untuk dimsum, dan siomay adalah bagian dari dimsum. Dimsum 49 dan Boleh Kakak sendiri kita punya ciri khas yaitu meaty. Jadi dimsum kita ini kalau kita teksturnya, kalau kita makan dimsum itu masih seperti makan ayam. Jadi masih ada potongan-potongan daging ayam yang memang masih besar gitu. Jadi kita kayak makan ayam aja. Nah dimsum ini sebenarnya salah satu menu pendamping biasanya begitu dari menu-menu Chinese food. Kalau kita di sini memadukan antara dimsum gitu ya dengan produk frozen food lainnya juga gitu. Dan kita konsepnya di sini resto dengan supermarket gitu. Jadi kita mengkombinasikan antara resto dengan supermarket. Kenapa? Karena kita tahu pasar dimsum hari ini sudah mulai berubah. Yang tadinya dimsum ini hanya dikonsumsi di restoran Chinese food yang memang jadi makanan pendamping, tapi hari ini dimsum juga sudah bertransformasi jadi suguhan ketika tamu datang ke rumah gitu. Maka cara menyajikan dimsum kita memberikan solusinya gitu. Jadi ketika mau makan matang, kita mau makan bareng keluarga di restonya, kita sudah siapkan tempatnya. Nah ketika ingin bawa pulang juga untuk suguhan kepada tamu atau misalnya untuk bekal anak pagi-pagi gitu, nah, maka mereka bisa beli frozen dari sini. Item-itemnya kita dari mulai ada dimsum Golden King, ini dimsum yang kulit warna kuning, ada juga dimsum mix yang umumnya yang paling laku ini dari dimsum 49. Lalu ada dimsum udang crispy, dia goreng, ada dimsum rambutan, lalu ada lumpia nori, ya, lalu ada juga roti juga ada xiaolong pao, ada bapau, aneka jenis bapau macam-macam, ada bapau talas, bapau isi ayam, bapau kacang merah, kacang hijau, bapau coklat, bapau telur asin. Gitu. Untuk dimsum mix dari dimsum 49 juga dia beraneka topping, jadi ada topping ayam, topping udang, ada topping smoked beef, jamur, mantau juga ada mantau kukus, mantau goreng, ada juga mantau isi sapi lada hitam. Kita produksi sendiri. Jadi konsepnya dari pabrik kita punya processing sendiri. Jadi memang dari pabrik ini mereka sudah membuatkan masing-masing item. Nah biasanya dari toko ini hanya order aja kepada pabrik. Ya, kita juga. Jadi pabrik ini yang memang membawahi dari processing dari dimsum 49 sendiri. Resto dengan supermarket mereka fokus kepada distribusinya saja. Tentunya karena di Jatiwaringin sendiri sudah terbentuk oleh masyarakat, ini daerah kuliner, akan lebih mudah penetrasi pasar ketika kita mulai berjualan di Jatiwaringin gitu ya. Cuma memang kita tahu juga untuk daerah Jatiwaringin ini kalau produk-produk
yang memang hanya sekedar viral biasanya umurnya pendek. Memang di Jatiwaringin ini adalah challenge-nya bagaimana kita bisa produknya ini produk yang bukan hanya sekedar sensasional ya, tapi juga yang jangka panjang. Dimsum juga sudah menjadi makanan yang seperti makanan pokok juga, seperti halnya somai juga sudah umum di masyarakat di Jatiwaringin ya, di Jatiwaringin dan di Kota Bekasi sendiri. Betul. Dan untuk bicara kompetitor sendiri, tentunya kan kompetitor kita sendiri di dimsum di area Jatiwaringin ini tentunya ada. Nah, cuma biasanya ini kan hanya menyajikan take away biasanya, ataupun dengan seating yang terbatas dan dengan konsep yang terbatas juga gitu. Nah, kami hadir memang dengan konsep yang lebih matang. Kayak tadi ada supermarketnya untuk mereka bisa bawa pulang, ada juga yang konsep restonya yang kita juga memberikan kenyamanan buat konsumen. Dimsum Golden King, yang kedua ada dimsum lumpia nori, yang ketiga ada dimsum mix. Karena mungkin cita rasa yang unik, jadi kita memang mengkombinasikan dimsum tersebut gitu dengan tekstur yang meaty dan juga juicy. Ya, ditambah kita ada kasih sedikit rempah untuk yang varian lumpia nori. Ya, ini memang sangat jarang juga rempahnya, jadi memang ketika orang udah coba biasanya sangat suka. Kita menyesuaikan dengan target market yang sudah terbentuk di Dimsum 49 gitu. Jadi Dimsum 49 ini memang punya target market lebih cenderung middle low pasaran tersebut, maka kita juga menyesuaikan dengan daya beli tentunya kan. Makanya dengan harga yang kita berikan juga harga yang masih menjangkau untuk masyarakat middle low seperti itu. Harapannya tentunya kami akan memperkuat fondasi kami juga gitu ya, dan memperkuat dari tim manajemen kami juga gitu ya, untuk bisa menikmati tantangan berikutnya gitu. Dan kita berharapnya toko Boleh Kakak ini, store Boleh Kakak ini bisa berkembang di seluruh kota-kota satelit di Indonesia.